Wih, bergabung sama hantu keren juga ya, kayak dandadan. Lah iya ya. Kalau kayak gini mah gue mau juga. Ya udah cobain dah, ntar kalau berhasil kabarin gua. Ya udah deh, boleh deh, boleh. Dan. Gimana Pak, berhasil nggak bergabung sama hantunya? Pak? Waduh, bergabung sih bergabung, tapi nggak gitu juga kali. Oke, kita kali ini akan membahas suatu anime yang berbeda nih, Pak. Ini adalah anime yang dikatakan akan menjadi salah satu anime yang top high nih di tahun ini, Betul. di season ini. Nah, anime ini juga sempat ya dirumorkan punya potensi yang akan melewati Kimetsu no Yaiba, buset. Wah, bener-bener anime yang menjadi rekomendasi di tahun ini. Betul sekali. Di musim fall 2024. Karena ini anime bener-bener mantep banget dah. Dan kita juga sudah menonton anime ini dan kita juga sudah menantikan anime ini. Dan kita akan mereviewnya pada hari ini. Anime apa, Pak? Ini adalah Dandadan. Dandadan. Widih. Nah, jadi per hari ini itu udah ada 4 episode Dandadan yang udah keluar. Oke, jadi semenjak kita nge-record ini udah berjalan 4 episode ya. Ya, jadi disclaimer dulu. Jadi udah ada 4 episode yang keluar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di episode 5, kok nenek Turbo berubah jadi laki-laki itu ya? Kita belum. Masih 4 episode nih, misalnya nih di video yang Anda tonton ini nih kan. Cuma kita akan memberikan gimana insight kita mengenai Dandadan di 4 episode awal ini dan ke depannya kira-kira apakah akan menjadi lebih menarik atau sebagaimana nih dari 1 sampai episode 4 ini apakah layak untuk kalian tonton gitu. Betul. Dan bahkan mungkin kalau emang seseru itu, kita akan bikin lagi review-review di episode berikutnya. Tapi kita akan mereview 1 sampai 4 dulu. Oke, jadi kita akan langsung mulai aja nih dari review episode pertama nih, Pak. Nah, review episode pertama dari Dandadan nih. Nah, kita ngomong-ngomong soal Dandadan, Pak. Menurut gue yang salah satu bisa bikin catching itu menurut gue ada beberapa hal. Apa itu? Contohnya animasinya, Betul. karakternya, dan segala macam. Tapi ada yang menurut gue cukup catching di awal banget. Itu adalah openingnya, Pak. Iya, openingnya bener-bener bikin semangat banget ya. Betul. Bikin semangat banget dan ini juga opening yang ibaratnya nge-rap nih Pak. Ya. Opening nge-rap di mana di komen official video dari openingnya ini, official lagunya si Dandadan ini, itu banyak banget yang komen kayak wah ini opening terbaik nih, ini opening terbaik. Ini salah satu opening masterpiece lah buat sebuah anime. Oke, jadi menurut lu suka nih sama openingnya? Gue suka main sama openingnya dan gue pun ketika kerja itu sambil kerja sambil dengerin. Aji sama lagi. sama. Udah bukan nenek lagi ya. Iya, jadi Dandadan pun jadi banyak versinya, remixannya ya. Iya. Itu menandakan bahwa antusiasme masyarakat tuh sebesar itu Pak dengan opening anime Dandadan ini. Dan yang gue suka ya openingnya ini tuh, yang nyanyi itu sama kayak yang kemarin openingnya nge-hype juga. Apa itu? Masle season 2. Waduh. Yang jogetnya gini-gini kan? Dan itu sempat nge-hype juga kan kemarin, Iya, banyak betul. banget di TikTok juga orang mencoba untuk menyanyikannya gitu-gitulah. Itu lagu dari Creepy Nuts, Pak. Dan Creepy Nuts. Menurut gue emang cocok banget sih kenapa Dandadan minta Creepy Nuts untuk membuat lagu opening, karena di Creepy Nuts itu dia membuat lagu dengan komposisi yang agak unik. Beberapa suara-suara tuh yang nggak umum. Contohnya suara berdecit kalau dengerin. Itu di Masle juga ada tuh. Iya. Yang tet. Iya, Jadi iya. menurut gua itu menambah unsur kekewasan itu gitu loh. Jadi menurut gua cocok banget karena emang Dandadan itu gue melihatnya dari animasinya pun untuk mendukung kekewasan yang ada di cerita Dandadan. Untuk animasi dari openingnya sendiri pun juga menurut gua oke banget nih. Menurut lu ada yang tertarik gak lu dari itu? Gue tuh suka sama animasi openingnya tuh dia banyak sekali penggabungan dari shot-shot ya. Jadi tuh kalau kita lihat tuh kayak MTV style gitu. Iya. Jadi ada banyak permainan warna, permainan stock shot digabung-gabungin. Jadi kayak bener-bener MTV style gitu. Bener. Kayak misalnya ibaratnya lu di tahun 2010
10 mungkin, di bawah 2010 mungkin tuh modelan-modelannya kayak gitu. Jadi banyak frame, terus banyak gambar, ada yang misalnya orang nari di kiri, ada orang nari di kanan. Terus digabungin sama karakter-karakter, wajah karakter dari close up, tiba-tiba ada yang ngedance kayak gitu-gitu backgroundnya misalnya. Itu sebuah opening yang menarik sih, bener-bener kayak musik video jadinya openingnya tuh. Iya, dan itu menurut gua itu dari tarik dari openingnya sih. Dan itu mendukung banget premis dari dandan tadi ya yang menurut gua akan menunjukkan kekeosan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, gue juga pengen tahu nih dari sudut pandang lu soal karakternya, Pak. Yang menarik dari karakter nih, Okarun, Pak. Okarun itu VO-nya lu tahu siapa? VO-nya ini kan Tanjiro kan? VO-nya Tanjiro. Iya. VO-nya Tanjiro tetapi punya apa ya, ibaratnya karakter yang jauh berbeda lah dari Tanjiro. Bener, sisi lain dari Tanjiro. Dan ibaratnya kalau kita lihat Okarun nih seseorang yang culun gitu ya, ibaratnya dibully kayak Nobita, dan ternyata dia adalah seorang yang punya masa lalu, ibaratnya tuh jadi laki-laki yang dicintai wanita. Laki-laki yang jadi goals dari si Momo gitu kan kalau kita lihat tuh. Dari namanya ya, dari namanya. Nah, Okarun ini kan namanya Takakuraken nih. Sama persis seperti idolnya si Momo nih. Betul. Nah, maka dari itu mungkin dia nggak suka kali ya, dia diubah jadi ke Okarun. Betul. Karena dia ngeliat Okarun sebagai orang yang cupu dan ibaratnya sering dibully lah gara-gara suka sama alien dan sebagainya. Betul. Nah, pada saat itu juga ibaratnya mau nggak mau mereka nih dua karakter ini berhubungan di satu momen. Yang satu pengen mencari tahu tentang alien, yang satu pengen mencari tahu tentang hantu ibaratnya. Betul. Jadi dua karakter yang saling berlawanan ini akhirnya bisa jadi klop bareng nih, Pak. Iya. Dan di sini kita ngeliat juga kayak gimana si Okarun ini bener-bener laki-laki yang tidak populer di sekolahnya. Berbeda sama si Momo yang mungkin banyak cewek yang kenal sama dia, kayak gitu. Beda, bener. Dan satu lagi sih yang gue highlight banget nih dari karakter. Okarun ini ketika dia jadi manusia normal sama ketika dia kesurupan itu psikologisnya berubah. Iya. Jadi cowok ganteng kok cool. Kalau kesurupan cool aja. Ya pokoknya menurut gue itu menarik banget sih dua karakter ini yang ternyata dua-duanya punya masa lalu yang menurut gue sedih sih. Dua-duanya punya masa lalu sendiri-sendiri, punya masa lalu yang kayak menyentuh hati lah. Apalagi si Okarun ini kan awalnya kita kira dia ini kan cuma seorang yang kutu buku ya. Iya. Kutu buku yang suka alien tuh aneh gitu. Tapi ternyata dia suka alien karena ada meaning di baliknya gitu. Dan itu menurut gue oke banget. Sama seperti si Momo yang pada saat kecil suka diledek gara-gara percaya sama hantu, ke sekolah kan dia diledek mulu tuh sama teman-temannya gara-gara ritual terus jalan-jalan disuruh neneknya gitu kan. Ternyata pada akhirnya ritual itulah yang membangkitkan kemampuan dia. Betul kan? Karena punya kemampuan itulah akhirnya dia bisa melawan hantu-hantu maupun melawan alien gitu ya. Betul. Nah jadi overall karakter yang paling lu suka di dandan ini siapa, Pak? Karakter yang gua suka udah jelas, Pak. Nenek Turbo. Betul sekali. Nenek Turbo. Kenapa gua suka sama Nenek Turbo? Karena masih turbo. Gua bener-bener gak kepikiran nenek-nenek kan biasa kan jalannya lama gitu ya. Slow gitu kan didampingi gitu lah ya. Ini larinya kenceng tuh. 100 km per jam. Larinya kenceng, buset dah. Baru kali ini gue liat larinya kenceng. 100 km per jam lagi. Kalau dari lu, karakter kesukaan lu siapa, Pak? Kalau dari gue ya, gue sebenarnya dari keseluruhan dan Serpo bro. Ya. Besi gitu, besi. Iya, besi. Keras. Keras. Tetap ini sih, gue lebih suka Momo sih. Momo menarik. Momo. Karena dia tipe-tipe cewek yang jarang kita temui di dunia nyata. Kenapa tuh? Tipe-tipe cewek ngajain. Oh gitu. Iya. Bisa. Betul. Gue suka karakter dia yang cukup terbuka, yang suka bercanda juga. Tapi dia itu rela mengorbankan dirinya, Pak. Nanti mungkin kita bisa lihat di episode selanjutnya ya, waktu lawan alien. Iya. Di rumahnya dia. Wah itu menurut gue gokil sih. Ya overall hubungan mereka ini sangat menarik lah. Okarun juga gue suka sih. Apalagi waktu mode kerasukan. Mode kerasukan. Yang bijinya diambil. Iya. Nah dari segi animasinya nih Pak, ini menurut gue animasi itu sangat-sangat epic ini. Bagus banget. Karena menurut gue kalau dari animasinya itu juga
apa ya, saking bagusnya tapi dia tuh main juga di tone warnanya dia mainin, terus efek-efeknya dia mainin. Iya. Jadi menurut gua menggambarkan, kalau dari premis ya, gue menggambarkan keseluruhan anime dan ini tuh membicarakan tentang chaos gitu loh. Betul. Temanya tuh adalah chaos. Bayangin aja hantu tabrakin sama alien, Iya. introvert sama extrovert, terus art style-nya ngaco, ya kan, bagus tapi tone warnanya ditabrakin. Dari openingnya lagu udah begitu, menurut gua kekewasan tuh dapat banget gitu loh, dan gue sangat-sangat suka gitu. Menurut gue juga kerennya tuh dia ada beberapa shot-shot yang memang ibaratnya kayak ada kayak nenek turbonya lari tuh kayak mobil balapan. Iya, iya. Nenek turbo lari. Ini terowongan nih. Kalau lu inget scene-nya kayak lu tau gak sih mobil Hot Wheels yang begini lari. Iya. Nenek turbo lari begini. Shotnya keren banget. Iya, iya. Udah gitu pas adegan si Okarun lari tuh ternyata terowongannya makin memanjang. Wah, itu oke tuh. Itu keren tuh. Lu Iya, kok gak nyampe-nyampe gitu ya. Wah, itu bagus tuh. Terowongannya makin manjang. Tiba-tiba nenek turbo dari belakang tengeng. Iya. Ya, yang pas ini animasi waktu mau disekap juga kan, waktu Modus Cup keren. ngebangkitin itunya, Iya. ngebangkitin kekuatannya itu kan tiba-tiba brus, jadi biru semua, jadi berasa oh kayaknya ada something yang masuk ke dalam tubuh gua gitu. Itu menurut gua oke banget sih, cara dia menggambarkan hal itu gitu melalui animasi oke banget. Belum lagi ketika adegan ledakan-ledakan kayak misalnya UFO-nya meledak, UFO-nya dari Wah. transparan tiba-tiba meledak. Iya, wah itu oke. Menarik. Mantep lah animasi, jadi menurut gua cocok lah. Menggambarkan kekewasan itu mantep banget. Nah, berarti dari overall anime dan yang episode 1, momen apa yang paling lu suka? Momen yang paling gua suka adalah momen ketika Okarun dikejar nenek turbo. Iya. Iya. Itu Iya, keren. benar. Itu keren. Pokoknya momen yang ada nenek turbonya emang the best dah. Iya benar sih. Kalau dari lu gimana, Pak? Kalau dari gua momen ya, kalau dari momen sebenarnya gua nggak muluk-muluk, gua cuma suka momen dimana si Okarun itu ngasih tahu kalau apa alasan dia kenapa dia sampai sesuka itu sama alien. Karena dia dari kecil nggak punya teman lah segala macem, dia nunggu mungkin alien mau jadi teman gua. Itu menurut gua gila banget sih. Itu momen paling epic lah menurut gua. Ya jadi secara overall ya, episode 1 ini sangat-sangat bagus. Betul, bagus banget. Dari animasinya bagus tadi kita udah lihat. Betul. Dari penjiwaan karakternya bagus. Betul. Terus juga dari openingnya juga keren. Pokoknya dari apa yang terkandung dalam anime itu udah dibungkus dengan menarik banget lah pokoknya. Iya, dan menurut gua dari segi tema chaosnya itu berhasil, tapi kita juga bisa nikmat gitu nontonnya. Betul. Jadi episode 1 sih mantep banget sih kalau emang Iya. orang yang mau nonton dan-dannya. Oke, di episode kedua kali ini kita nih ngelihat bahwa udah mulai nih adanya pertempuran melawan alien atau mungkin hantu kali ya. Entah hantu atau alien nih. Kayaknya sih alien. Katanya alien sih. Katanya alien. Nah, di sini tuh kita benar-benar ngelihat kayak chaosnya dan kerjasama antara Okarun sama Momo nih, Pak. Ya. Dari sini juga kita udah bisa ngelihat bahwa Okarun itu punya kekuatan tapi dia udah mulai agak bingung gimana cara kontrolnya. Iya. Gitu kan. Nah, kalau dari lu melihat Okarun dan Momo ini gimana, Pak? Menurut gue oke banget sih, karena Momo itu kan ibaratnya pawangnya kan. Iya. Ibarat pawangnya tuh. Dan di sini mereka bisa menemukan formula bahwa ternyata kerasukannya si Okarun ini bisa dikontrol setengahnya gitu loh. Makanya cuma mulutnya doang. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus rambutnya juga nggak sepenuhnya rambutnya turbo. Menurut gue ini duo yang sangat oke sih, apalagi kalau lu lihat dari hubungan keduanya ya, dynamic relationship dua-duanya. Itu yang waktu di depan gerbang tuh yang tiba-tiba ternyata Okarun nggak bisa masuk, tiba-tiba meledak itu nggak? Iya. Itu menurut gua lucu banget sih. Terus mereka tuh saling ngejek segala macem. Ini tuh hubungan relationship yang benar-benar, kalau gue tuh ngomongnya tuh fluid apa ya? Lebih encer Mencair. gitu. Encer, kayak emang
deket aja gitu loh, emang deket aja. Emang menarik aja tipe-tipe dua karakter ini gitu. Gue suka sih. Kalau dari lu gimana? Dan gue juga ngeliat kayak ibaratnya tuh menjadi sebuah pertimbangan juga nih Pak. Soalnya kan di episode kali ini tuh si Momo tuh jelasin bahwa di rumahnya ini terdapat 2 bel. Yang satu bel manusia yang biasa, Ya. satu bel hantu. Betul. Nah, ketika si alien datang ini, bunyinya tuh bel hantu. Iya. Maka dari itu ini apakah benar alien atau hantu sebenarnya kan? Iya. Cuma berdasarkan informasi kan harusnya alien. Ya. Dan alien ini alien sumo lah gitu. Alien sumo, betul. Alien sumo nih. Alien sumo ini tetap punya kemampuan apa? Benteng gitu apa sih Iya, namanya? iya. Dia ngebangun benteng gitu. Dan itu ibaratnya rumah segala macam porak-poranda kan. Iya. Tapi ketika dia berhasil kalah, tiba-tiba semua jadi normal cuy. Iya. Berarti nggak beneran porak-poranda kan? Iya. Berarti apakah sebenarnya sedang bertarung di dunia lain Pak? Menarik tuh. Karena yang bunyi itu kan bel hantu Pak. Iya. Bener. Dan pelang pintunya juga udah dicopot yang anti hantunya. Iya. Bisa jadi hantu apakah alien tuh Pak? Menarik tuh. Iya. Dan bagaimana si Okarun sama si Momo berhadapan ngalahin si alien atau hantu ini hingga akhirnya benar-benar bisa ibaratnya gapuranya itu tangannya si alien tuh ngelewatin gapura akhirnya kebakar kan si hantunya ini atau si aliennya ini kebakar. Dan yang harusnya kebakar kan hantu Pak. Iya, karena di setahu gue jelasin tuh alien sama hantu tuh sama-sama bukan kehadiran yang seharusnya ada di bumi, Pak. Iya. Jadi sama-sama kebakar. Menurut gue itu, tapi yang lu bilang kayak dunia lain itu yang menurut gue menarik sih. Iya. Tiba-tiba rumahnya jadi bener gitu kan. Iya, karena beda atmosfer. Iya, jadi beda atmosfer. Kayak gitu loh. Dan juga hal-hal kayak misalnya, ini sih lebih ke arah episode kedua ini kita ngelihat betapa momen bersamanya lah si Momo sama si Okarun. Ibaratnya terjalin di sini nih setelah mereka berhasil ngalahin alien kan pulang tuh ke rumah nenek. Pulang ke rumah nenek kan berduaan, akhirnya berduaan. Di situ ibaratnya tumbuh friendship yang lebih kekal lagi dan akan berlanjut ke episode-episode selanjutnya yang lebih mantap lagi sih gue bilang. Nah, di episode 3 kali ini kita lebih dikenalkan lagi nih sama neneknya si Momo nih, Pak. Neneknya si Momo. Nah, di episode 3 kali ini benar-benar ibaratnya pendalaman karakter untuk neneknya si Momo. Karena episode 1, episode 2 ini kita belum dikasih lihat nih neneknya. Tiba-tiba di episode 3 ini dikasih lihat neneknya yang ternyata sangatlah awet muda kan. Awet muda. Sangatlah awet muda. Apakah waifuable, Pak? Pertanyaan langsung ke situ ya. Waifable menurut saya. Karena memang dilihat dari bentuk mukanya awet muda, bentuk badannya awet muda, dan benar-benar nggak kelihatan kayak nenek-nenek 60 tahun ke atas gitu ya. Bahkan katanya 80 tahun. 80 tahun. Ya, 70 tahun ke atas lah ya. Iya. Harusnya contoh nenek-nenek tuh kayak nenek turbo, Pak. Betul. Betul. Harusnya kayak gitu kan nenek kan. Cuma di sini dibikin cantik lah nenek-nenek ini dan gue ngelihat si neneknya Momo ini itu kayak ibaratnya dia masih ada memendam rasa kayak kesel nih sama si Momo gitu kan. Kenapa sih lu nggak percaya sama gue? Ya udahlah, gue emang seorang dukun gadungan gitu kan. Pada akhirnya memang dia secara adegan nih menjelaskan bahwa neneknya si Momo ini memang bukan sembarang orang gitu, Pak. Memang kelihatannya muda, terus juga bisa bener-bener menghalau roh dan sebagainya. Itu juga kelihatan ketika pertarungan neneknya si Momo itu dengan si Okarun. Pas si Okarun lagi berubah. Berubah seluruh badan gara-gara si Momo tepar kan. Gara-gara habis dipukul. Nah, di situ benar-benar kayak nenek-nenek ini tuh se-OP itu, Pak, dengan tongkat baseballnya, Pak. Tongkat baseball. Iya. Yang bisa jadi pensil gede itu kan. Iya. Untuk ngebikin lingkaran. Iya. Emang Sope itu siapa lagi kan kita lihat tuh pertama-tama di awal episode kan langsung dikasih tahu tuh kalau dia itu ada di acara TV kan. Ramal bintang muda. Umur naik daun. Yang semua orang kira itu bohongan, padahal sebenarnya beneran kan. 27 tahun. Terus dia ternyata udah punya anak sama istri. Dan yang orang-orang kira tuh dia cuma 20 tahun, masih bintang muda, nggak mungkin nikah gitu kan. Ternyata kan dibohongin semua kan publik. Bahkan makanan kesukaannya juga dibohongin. Di situ ternyata orang kayak meragukan dia. Betul. Tapi ternyata justru dia yang benar kan endingnya kan. Emang dia tuh se-OP itu ya. Berhubungan dengan roh tuh dia sangat-sangat OP dan terlihat ya kayak lu bilang tadi waktu bertarung sama Okarun kan.
Itu oke banget sih. Animasinya juga mantep banget gitu loh, kayak si tiba-tiba nenek turbo datang ke belakang dia kayak gitu-gitu. Cara dia komunikasi kayak memprovokasi nenek turbo gitu-gitu kan oke banget. Dan dia sadar kalau nenek turbo ini nggak lagi di wilayah dia, jadi dia bisa ngalahin gitu ya. Betul. Si neneknya Momo ini. Dia beda lagi cerita kalau misalnya nenek turbo ada di terowongan itu kan. Yang ternyata kan dia emang ngincer nenek turbo dari awal gitu loh. Nah jadi menurut gua nenek dia itu waifable, tapi bukan dalam arti kayak gua suka gitu loh. Maksud gua dia itu mempunyai sisi yang apa ya, yang bisa kita sukai lah. Dia masih punya sisi manusiawinya, dia masih punya sisi realistisnya lah. Dia bagaimana dia ngobrol sama si Momo ini kan masih kayak nenek gaul ngomong sama cucu yang deket banget sama dia gitu. Iya. Jadi dengan adanya nenek Momo ini kita bisa mulai mendalami lah ya. Iya. Kehidupan yokai ini gitu loh. Kehadiran nenek Momo ini untuk membantu kita lebih mengenal setting lagi, Pak. Ibaratnya juru kuncinya udah keluar nih kan di episode 3 ini nih, akhirnya bisa tahu ada apa sih ternyata di balik dunia mistis itu, karena ada nenek si Momo yang bisa menjelaskan itu semua. Ada apa sih, seperti bau reksa itu apa sih, kayak gitu-gitu kan. Ya betul. Karena di episode 1 sama 2 kan kita fokusnya di Momo sama Okarun. Tapi di episode 3 ini kita lebih fokus ke neneknya si Seiko Ayase ini. Nah kalau lu lihat nih di episode 3 ini kan emang berfokus sama neneknya nih. Menurut gua dari segi penceritaan ya, di episode 3 ini tuh bagus banget secara skrip karena dia tuh mau nurunin tense, karena di next episode-nya itu kita akan melihat mereka tuh bertarung dengan nenek turbo kan. Betul. Nah itu diturunin dulu nih tense-nya di episode 3. Banyak momen-momen yang receh tapi bukan momen fight gitu loh. Kalau menurut lu apa momen yang paling lu suka nih dari momen-momen nurunin tense ini? Momen-momen nurunin tense ini yang menarik tuh, gue bener-bener ngerasa kayak kita tuh dari episode 1, episode 2 dibikin capek, dibikin mendalami banget yang namanya actionnya di dan ini. Ketika di episode 3 ini dikasih relax, dimasukin tuh info-info yang penting yang perlu lu tahu. Kenapa sih, tujuannya apa sih, kenapa lu harus berkelahi dengan nenek turbo dan sebagainya. Betul. Apa itu tempat angker, apa itu bau reksa, kenapa bisa ada medium roh kayak gitu-gitu kan. Bagaimana akhirnya si neneknya Momo ini menjelaskan bahwa hubungan kita dengan makhluk halus itu seperti ini loh. Terus cara untuk mengalahkan makhluk halus itu, terutama Okarun yang saat kesurupan itu, dengan caranya dia sendiri gitu loh. Terus juga kita ngeliat gimana Okarun akhirnya dikurung sama neneknya si Momo ini di dalam sebuah tempat suci lah ya, rumah sucinya dia, tempat sucinya dia, biar nggak berubah di situ. Terus juga bagaimana si Okarun ini dilatih, bagaimana si Okarun ini akhirnya yang awalnya kan cuma bisa 1 kali tuh berubah, habis itu kecapean dia nggak kuat lagi. Akhirnya gara-gara dilatih sama si nenek ini, akhirnya bisa 2-3 kali dia berubah pada akhirnya kan. Akhirnya dia bisa lebih menggunakan kekuatannya secara lebih maksimal lah jatuhnya. Betul. Nah kalau dari lu mana tuh di antara semua itu, di antara semua momen itu yang paling lu suka yang mana? Momen yang paling gue suka ketika Okarun kebelet boker. Tuh pintunya dibuka. Biar nggak jadi nenek turbo. Udah gitu lagi boker, kemasukan roh turbo. Nah kalau menurut lu momen yang menarik tuh apa Pak di episode 3 ini? Sebenarnya momen gue tuh mirip sama, hampir sama. Adegannya tuh adegan-adegan dia boker lah. Cuma kalau lu kan pas dia bokernya kan diliatin cewek kan. Kalau gue tuh sebelumnya, lu kalau lihat adegan sebelumnya tuh waktu masih latihan, si Okarun kan udah kebelet tuh. Masih Momo sama neneknya tuh masih ngomong gitu loh. Kalau lihat tuh di satu frame mereka ngobrol, si Okarun tuh kayak nahan boker tuh. Lucu tuh. Komedi itu mantep dah. Menarik lah ya. Iya. Menarik, komedi menarik, action yang menarik, grafis yang menarik. Nah, itu tadi udah di episode 3 tuh. Nah, selanjutnya kita udah mulai masuk ke episode 4 nih, Pak. Episode yang baru-baru muncul, itu di episode 4, di mana kita melihat Okarun bertarung dengan nenek turbo, dan juga Momo bertarung dengan nenek turbo, dan juga neneknya Momo ternyata hadir juga di situ, Pak, untuk melawan nenek turbo, Pak. Betul. Ini benar-benar kayak kolaborasi yang hebat banget lah.
Karena dia tuh ada kayak momen loncat menara, ada momen Ini gue potong dikit ya. Karena ini menurut gue menarik karena kekuatannya si Momo kan dia bisa ngeluarin kayak tangan lain gitu Iya. kan. Tangan roh gitu, dan gue nggak kepikiran bahwa karena gue nggak baca manganya ya. Lu juga nggak baca? enggak, gua nggak baca. Kayak gue tuh baru tahu ternyata tangan panjangnya si Momo itu bisa digunakan sebagai, menurut gue malah lebih kayak Spider-Man tau gak? Iya, kayak Spider-Man. Itu menurut gue unik aja. Unik aja Kayak itu. Spider-Man, kayak sayap. Iya, Buat wah nangkep- kayak sayap iya. Buat nangkep orang. Iya. Ternyata serbaguna gitu loh maksud Serbaguna. gua. Kayak Nggak cuma buat ngambil barang, lempar barang atau nangkep roh, ternyata Iya. bisa juga buat kehidupan sehari-hari. iya. Iya. Dan menurut gua kaget aja kayak ternyata bisa kayak Spider-Man aja keren Iya. banget kata gua. Spider-Man cok. Dan di situ ada lagi nih yang harus kita highlight nih Pak, bahwa ketika pertarungan dia dengan si kepiting, disadari lagi bahwa ibaratnya kayak ini tuh beda dunia loh. Ada ibaratnya kayak momen ketika si Momo bilang, ini kita lagi gendongan nih, tapi nggak ada orang yang ngelihat monster di belakang kita. Mereka cuma ngeliat kita gendongan doang nih. Iya. Jadi kayak ibaratnya yang bisa ngelihat monster kepiting itu, hantu kepiting itu ya cuma Momo sama si Okarun. Iya benar. Ketika mereka lagi lomba lari itu. Yang unik adalah dia pakai logika juga. Iya. Dia ngalahin si kepiting dengan cara ngebawa dia ke pemandian air panas. Air panas. Apa ya, secara overall dari segi penceritaan logikanya walaupun dia ngomongin sesuatu yang di luar logika ya, hantu sama alien, tapi dia masih secara skrip masih pakai logika gitu. Iya. Menurut gua oke banget. Dan momen terakhir tuh ketika dia lagi di stasiun kereta, pas dia lagi di rel kereta, itu naik kereta, di grab keretanya, abis itu mereka berdua naik ke atas kereta, itu tuh mengingatkan gua kayak detektif Conan cuy. Iya. Jadi kayak ibaratnya lu memecahkan sebuah masalah dengan cara yang tidak dikira-kira oleh orang lain gitu loh. Benar lagi, benar. Itulah sebabnya kenapa mungkin sebelum ada adegan kereta itu ada beberapa shot-shot kereta lewat misalnya. Gua kira itu cuma sebagai penggambaran bahwa nenek turbo ini kan cepat, terus mereka berlari juga sangat cepat. Kayak penggambaran doang, tiba-tiba ada kereta lari kencang. Ternyata keretanya ini menjadi satu kesatuan di akhir di mana mereka naik kereta cuy pada endingnya. Bener. Gue malah ngiranya itu kayak ada shot-shot kereta itu kayak itulah tujuan akhir kita gitu loh. Iya. Kita kalau bisa ngelewatin kereta itu berarti kita udah ngelewatin perbatasan kota. Iya. Ternyata masih harus naik kereta dulu kan untuk melewati perbatasan kota gitu loh. Menurut gua menarik sih penulisan skripnya itu menurut gua oke banget. Yang akhirnya mereka harus naik kereta itu, yang dimana si Momo pun pakai logika kayak ini kereta 120 kilo, lu gak akan bisa ngejar gitu. Iya. Nenek turbo cuma 100. Iya. Dan ternyata si nenek turbo juga nggak kalah lagi pakai logika. Lah, emang dikira kereta nggak bisa nikung? Ketika kereta nikung dia loncat. Iya, kereta nikung dia loncat. Wah, anjay. Kalau gua Mengalahkan nenek turbo nih. ada sesuatu yang kita harus highlight. Nah, apalagi nih? Dia tuh dalam waktu animasi ya, selain dia bergelantungan kayak Spider-Man ya, dia itu ada lagu yang menemani pertarungan. Gua tahu lagu klasik kan. Iya. Lagu-lagu modelan kayak Tom and Jerry, lagu-lagu Iya. modelan yang tet 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 Iya, iya, gitu iya. gitu kan. Iya. Itu muncul pas adegan lari-lari tuh, Pak. Iya. Biasa kalau kita ngeliat kan di anime-anime lain misalnya ada adegan lari, lagunya tuh lagu yang ya lagu Jepang lah misalnya atau lagu Eurobeat misalnya. Lagu memacu adrenalin, ini malah pasangin lagu klasik. Tapi masuk, Pak. Masuk. Lagi kejar-kejaran tuh menurut gua works loh. Iya. Cuma tinggal kita pikirin aja bayar royaltinya gimana. Iya benar. Itu doang. Berarti udah apa ya? Mereka tuh se-prepare itu gitu loh. Iya. Tim produksi tuh kayak gue yakin ini anime bakal hype banget, makanya gue rela bayar gitu. Lagu klasik. Dan itu menurut gue works gitu loh. Dan itu justru menambahkan yang kayak tadi gue bilang di episode 1, menambahkan kesan chaosnya lagi. Iya. Karena lu hantemin lagi nih, lagi lari-lari, tensinya lagi naik, tiba-tiba lu kasih lagu klasik. Ada lagu klasik yang awalnya kita kejar-kejaran nih pakai lagu Jepang biasanya. Ini tiba-tiba ada lagu klasik gitu loh. Iya. Suatu hal yang bener-bener gak kepikiran. Lu gak pernah kan bayangin tiba-tiba Tanjiro lari pakai lagu klasik? Enggak. Itu dia. Dan endingnya juga mantap sih Pak, gue liat.
Bagaimana ibaratnya Kak tensi tinggi ketika berhasil naik kereta akhirnya si monster kepiting ini berubah jadi abu itu kayak langsung rileks gitu kok, langsung ngaso-ngaso di stasiun, langsung santai. Ya. Langsung ibaratnya yang awalnya lagi capek-capek tegang-tegang terus dibikin rileks. Tuh. Jadi benar-benar sangat baik ya untuk episode ini. Betul. Apalagi yang cukup menggugah hati gue ya. Ada jiwa-jiwa wanita gitu yang terbebaskan lah. Terbebaskan. Terjadinya pengangkatan ya. Waduh, berat. Iya. Itu menurut gue ngena sih di gue. Apalagi setelah ternyata kita tahu background story-nya. Di ending kan ada background story-nya tuh. Iya. Kenapa nenek Turbo di terowongan. Kenapa nenek Turbo di terowongan itu? Dan siapa cewek-cewek itu? Ternyata kan ada cerita di baliknya. Kenapa cewek-cewek itu bisa meninggal gitu kan? Iya. Terus akhirnya ya nenek Turbo sebagai penengahnya mereka lah ibaratnya kan biar gak kesepian dan lain sebagainya. Menarik. Itu menurut gue nggak tahu ya, gue nggak bisa nggak bisa berhenti dibuat takjub lah sama plot twist dari backstory di Dadadan ini. Biasanya kalau kita dikasih backstory itu gue males sebenarnya. Iya. Tapi ini selalu ngena gitu loh. Entah kenapa selalu ngena backstory-nya Okarun, backstory-nya Momo. Sekarang backstory-nya Nenek Turbo. Backstory-nya Nenek Turbo. Menurut gue semuanya works gitu. Dan itu yang menjadikan anime ini menurut gue komplit. Betul. Segi chaosnya ada, tapi segi waktu lu dikasih sisi menyentuhnya itu works juga. Jadi secara keseluruhan Jadi antara si action dan si bagian yang menyentuh itu benar-benar semuanya tergambarkan ya di Dadadan ini. berhasil diciptakan. gitu. Jadi secara ending lu puas loh. Gue puas sama episode kali ini untuk endingnya ya, karena benar-benar ibaratnya tuh secara tense dia naik, terus secara selesai ketika Okarun dan juga Momo itu berhasil ngalahin Turbo itu langsung plong, langsung selesai. Tuh, relief gitu ya. Langsung relief. Dan juga bahkan sampai kayak yang lo bilang tadi ada background story-nya dari si Nenek Turbo dan sebagainya, benar-benar ibaratnya udah tercover lah semuanya di sini. Dan momen yang paling gue suka lagi adalah waktu endingnya banget mereka ngomong sayonara. Kayak nggak tau ya, ini interpretasi gue aja nih. Sayonara tuh kayak kan sama 3 ya. Apa cerita kita udah selesai nih sampai sini gitu, masih mau harus gitu sih nggak begitu kan, sayonara kira. Terus akhirnya sebelum nyampe Gapura, sebelum benar-benar berpisah, si Momo akhirnya ngomong mata asta gitu loh, sampai jumpa besok. Mata nih gitu. Mata nih. Ya. Akhirnya kayak ya udah, besok kita akan stay kayak gini lagi gitu loh. Hubungan kita akan tetap, menurut gue spesial itu, dan gue sangat-sangat engage dengan hubungan mereka. Gue berasa ada di lingkungan mereka gitu, dengan keseruan mereka berdua. Dan gue sebagai penonton menantikan episode berikutnya, cerita apa lagi yang mau disajikan. Kalau dari dulu, momen apa yang paling? Momen yang paling gua suka tentu pas kejar-kejaran sih, lebih jelas. Kejar-kejaran Turbo ya? Nenek Turbo, terus bagaimana mereka berhasil mengalahkan, itu juga. Dan juga ibaratnya yang gua seneng di sini adalah kita berhasil menyelesaikan arc 1 nih ibaratnya ya. Jadi arc Nenek Turbo itu selesai nih. Selesai sampai ini. Berarti nextnya di episode kelima itu harusnya udah muncul arc baru nih. Entah itu musuh dari wilayah seberang, entah itu muncul monster dari mana, atau setelah selesai mengalahkan hantu ternyata harus melawan alien lagi tiba-tiba ya. Dan jelas kedepannya pasti akan sangat menyenangkan dan mendebarkan ya, karena dia akan adanya seperti yang kita lihat sebelumnya nih Pak, dari episode 1 sampai episode 4 itu dimana adanya hubungan antara action dan juga ada bagian menyentuhnya juga, kemudian ada bagian kita harus mikirnya juga, ada bagian yang benar-benar tuh membuat kita benar engage gitu sama anime ini. Overall sih gue dimanjakan banget lah ya sebagai penonton anime, mulai dari grafisnya, style art-nya,
maupun ceritanya, jadi gue bener-bener entertain, gue menikmati banget lah gitu. Jadi overall cukup menarik lah ya, dan Cukup menarik. sangat-sangat bagus sampai emang menurut kita emang harus ditonton kalau kita tonton. Bahkan kalau bisa ada season 2, season 3 kita harus tonton. Iya. Jadi ada yang mau tambahin Mas? Dari gua, hati-hati kalau datang ke tempat yang menyeramkan. Karena kita tidak tahu di situ ada apa, ada Iya. penduduknya siapa. Iya. Siap-siap aja ya di natap balapan lari. Dan juga jangan pernah memandang rendah orang lain karena kita lihat dia mah gak selevel sama gua, dia pasti nggak punya teman dan sebagainya. Kita nggak tahu di balik itu ternyata backgroundnya seperti apa, kehidupan orang tersebut seperti apa, apakah ternyata mereka menjalani hidup yang lebih berat dari kita misalnya. Semua itu akan terungkap kalau misalnya kita mengenal orang tersebut lebih dekat. Jadi kita bagi gitu ya. Sekian dari Makane. Ayo.